Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, kita memasuki materi yang keempat, pembahasan yang ketiga, yaitu membahas ayat kedua dalam Quran surat Al-Fatihah. Masuk pada Pembahasan ketiga, ayat kedua, bacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, simak dengan baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita langsung masuk pada pembahasan makhraj. Yang pertama ini seharusnya makhrajnya hamzah ya, A. Masuk pada makhraj hamzah. Bagaimana pada kata a'udzu pada kalimat isti'adzah. Ya telah kita bahas makhraj huruf hamzah ya. Ya. Di sini sebenarnya adalah alif lam Alif lam qamariyah yang diawali dengan hamzah wasal. Ini kita lihat di sini adalah hamzah wasal. Ya, hamzah wasal ini dia tidak dibaca ketika di tengah-tengah kalimat ya. Namun dibaca ketika di awal kalimat seperti pada kata alhamdu. Ini adalah permulaan ayat sehingga dikatakan ini termasuk dari awal kalimat ya. Jadi dibaca dengan hamzah. Ya, hamzah wasal dibaca dengan hamzah ketika di awal kalimat atau di awal bacaan kita. Namun dia tidak dibaca ketika berada di tengah-tengah kalimat. Contoh kalau kita gabung bismillah dengan dengan ayat kedua ini ya, dengan ayat kedua. Ayat pertama kita gabung dengan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rahimil ham ya. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdu, bukan mi alhamdu tapi millah ya, afwan, milhamdu ya. Jadi arrahimil hamdu seperti itu. Nah, ini termasuk awal kalimat ya. Kalau kita memulai dari awal kata pada ayat kedua ini, maka hamzah wasal kita baca dengan hamzah ya. Alhamdu. Masuk ke huruf lam. Makhraj huruf lam telah kita bahas. Yang perlu diperhatikan di sini lam memiliki sifat bainiyah ya. Jadi suaranya kita alirkan. Al jangan alha jangan dipantulkan juga ya. Kalau kita tidak alirkan suaranya dengan baik, maka akan terjadi pantulan. Alham ya, tapi alirkan suaranya pertengahan. Alhamdu ya. Masuk ke huruf ha telah kita bahas, ini ha yang bagian tengah ya. Ha bukan ha. Hati-hati jangan sampai tertukar karena maknanya fatal ya, akibatnya fatal ya. Nanti kita bahas akibat fatalnya pada kesalahan yang biasa terjadi. Jadi ini diucapkan dengan ha yang keluar dari wastul halki, tenggorokan bagian tengah. Alhamdu ha ya. Masuk ke huruf mim sukun. Sifatnya bainiyah juga, di sini memiliki sifat bainiyah. Alirkan suaranya. Alhamdu. Baik. Ha masuk ke huruf mim. Alhamdu. Mim sifatnya bainiyah. Alirkan suaranya pertengahan. Ham sama ya. Mim sukun dengan lam sukun memiliki aliran suara yang sama. Sehingga ketika dia sukun, sifat bainiyahnya pun sama. Ya, sama-sama memiliki sifat bainiyah. Ya, jangan yang satu panjang, yang satu lebih pendek. Ya, tidak sama ya, harus sama. Alhamdu ya, alhamdu. Baik, masuk ke huruf setelahnya huruf dal. Ini belum kita bahas sebelumnya. Huruf dal keluar dari lidah, disebut dengan alisan, yaitu dari punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri atas bagian dalam. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini huruf dal. Da. Alhamdu. Jangan terlalu istilahnya jangan terlalu medok ya kalau bahasa Jawa ya. Seperti orang Jawa du tebal tidak ya, tapi du tipis. Alhamdu bukan alhamdu ya. Jadi kalau yang terbawa dengan dialek atau lahjah daerah ya,
Kita dihilangkan, diusahakan untuk tidak mengikuti dialek atau lahjah daerah ketika membaca Al-Quran, ya. Khususnya pengucapan makhraj-makhrajnya, karena ini makhraj itu mengikuti bagaimana orang Arab, bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang Arab yang mengucapkan huruf-huruf bahasa Arab itu, ya, huruf-huruf hijaiyah. Baik, yang ingat karena kita sekarang sedang membaca Al-Quran, ya, kita dituntut untuk bisa mengikuti bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, ya, baca Al-Quran. Jadi di sini da seperti ini bacanya, da, di, du, alhamdu, du, ya. Sifat yang pertama syiddah, suara tidak mengalir, jahar, suara tertahan, ya, dalam jumlah yang besar. Kemudian yang ketiga istifal, ya, suara tidak menaik. Yang keempat infitah, yang kelima qalqalah, memantul ketika sukun ade. Qul huwallahu ahade, ahade, ya, tapi di sini dal tidak memantul karena tidak dalam keadaan sukun pada ayat yang kedua ini, ya. Alhamdu, du, sempurnakan huruf berharokat dhammah, du, dengan mengumpulkan bibir ke depan, du, ya. Baik. Lillah, ini sama, lillah juga pembahasannya sama seperti pada lafaz jalalah Allah yang terdapat pada basmalah, ya, ayat pertama, dan ta'awudz, ya, a'udzu billah, bismillah, lillah, alhamdulillah, ya, samakan, ya, samakan sebagaimana ketika kita membaca ada isti'adzah dan basmalah. Lanjut masuk kata rabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbi, huruf ra yang pertama fathah, ra berharokat fathah tebal, ra, ya. Kemudian masuk ke huruf ba bertasydid. Masuk ke huruf ba bertasydid. Ba telah kita bahas. Rabbi masuk. Ba bertasydid. Kita masukkan ke huruf ba dulu, tahan sedikit, rob, ya. Kemudian keluarkan huruf berharokat kasrah, ya, Rabbi. Jangan Robbi, tapi Rabbi. Dan hati-hati mengucapkan bas bertasydid seperti ini, ya. Jangan sampai keluar dengung. Bukan Rambi, ya. Sebagian kita membaca huruf ba bertasydid ini masuk dengung seperti mengucapkan huruf mim, ya. Kalau kita berikan dengung, jatuhnya kita masuk ke huruf mim. Ini berarti mengubah makna, ya. Rob, ini yang dimaksud dengan salah memberikan sifat yang sampai mengubah huruf, ya. Karena makhrajnya sama, mim dan ba sama-sama dari bibir, ya. Tapi sifatnya berbeda. Kalau mim memiliki dengung, ya, memiliki gunnah, adapun ba tidak memiliki gunnah. Rabbi, ya, Rabbi, bukan Rambi tapi Rabbil, ya. Masuk ke huruf lam, telah kita bahas Rabbil, ya. Huruf lam, Rabbil, kita bahas. Alirkan suaranya, Rabbil a, jangan Rabbil a, bila, jangan dipantulkan, tapi alirkan dulu suaranya pertengahan, bil a, ya. Rabbil masuk ke huruf ain, telah kita bahas, ain fathah, Rabbil a, ya. Sebagian kita mungkin ada yang membaca, ya, saudara-saudara kita akan ada yang membaca nga, ya, Rabbil ngalamin, nga. Ini nga huruf apa? Tidak dikenal dalam bahasa Arab, bukan nga, tapi ya, mungkin ini masih ada bawaan daerah, ya. Tapi harus kita usahakan untuk bisa mengikuti apa yang seharusnya kita baca, yaitu huruf ain, makhrajnya dari wastul halki, tenggorokan bagian tengah, ya, dengan menghimpitkan katup, ya, menyempitnya katup ke dinding tenggorokan bagian belakang, ya. Baik, kemudian sifatnya bain, ya, telah kita ketahui, ya, dan dia tidak memiliki dengung, bukan nga. Kalau nga itu ada dengungnya, itu juga harus dilepas dengungnya, ya. Yang benar jangan sampai ada dengung. Rabbil a, ya, bersih dari dengung. Kemudian alif mad yang menjadikan huruf ain dibaca panjang 2 harokat, dan huruf mim, ya, ini telah kita bahas. Rabbil ala, kita bahas Rabbil alamin, lami, mi, ya, mim kasrah. Baik, ya mad, kemudian nun telah kita bahas juga, ya, huruf-huruf tersebut. Kita lihat lagi bacaannya. Pada pembahasan huruf-huruf yang telah kita bahas, ya, atau pada pembahasan bacaan, ya, ayat yang
di mana pada ayat tersebut huruf-hurufnya sudah banyak dibahas pada kesempatan-kesempatan atau pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu akan menjadikan pembahasannya lebih singkat ya, karena tidak lebih banyak membahas huruf, tidak seperti pada pembahasan yang pertama atau materi yang kedua pada pembahasan kalimat ta'awudz. Kenapa pembahasannya panjang? Karena kita baru membahas huruf-huruf tersebut. Baik, dengarkan. Sini akan Ana kembali bacakan ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jadi lam sukun dan mim sukun, durasi atau panjang aliran suaranya sama. Alham alham al alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil, alirkan suaranya karena ini masuk huruf lam. Bil alamin. Baik. Ini adalah bacaan ayat yang kedua. Masuk pada pembahasan hukum tajwid. Hukum tajwid yang pertama mad tabi'i. Bacaan panjang 2 harokat terjadi pada huruf lam pada lafaz Allah dibaca 2 harokat ya. Alhamdulillahi lillahi 2 harokat, kemudian ain fathah ya bertemu dengan huruf alif mad dibaca panjang 2 harokat pada kata alamin. Rabbil alamin 2 harokat, jangan berlebihan ya. Lillahi rabbil alamin. Alamin, a-nya terlalu panjang, 2 harokat saja. Mad arid lis sukun ya pada huruf mim yang setelahnya huruf ya mad ya, dan setelahnya huruf nun disukunkan. Jadi pada akhir bacaan ya, Rabbil alamin 4 harokat. Rabbil alamin. Min, ingat jangan sampai ada dengung ketika memanjangkan hurufnya ya. Rabbil alamin ya, bersih dari dengung. Ini mad arid lis sukun. Ada alif lam syamsiah pada kata Allah ya, pada kata atau lafaz jalalah Allah. Kemudian alif lam qamariyah pada kata alhamdu dan al alamin. Alhamdu lillahi rabbil, bil ada lamnya terbaca, ini alif lam qamariyah ya. Kemudian kesalahan yang biasa terjadi. Yang pertama kesalahan yang jali, lahan jali, kesalahan yang jelas. Nah, di sini hati-hati ya. Hati-hati dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya, sebagaimana yang Ana sampaikan pada materi muqaddimah, ada kesalahan-kesalahan yang bisa menjadikan salat kita batal atau tidak sah. Ketika kita mampu belajar, kita masih bisa belajar. Allah berikan nikmat untuk kita masih bisa belajar, tapi kita nggak mau belajar. Entah apa itu alasannya. Padahal kita tidak memiliki keterbatasan untuk tidak belajar. Kita masih kuat, akal kita masih bagus, masih mudah untuk menerima materi, ya, kita masih mudah untuk menyerap materi, kita masih mudah untuk melafalkan setiap huruf-huruf dengan belajar. Namun kita nggak mau belajar. Ini yang disebut dengan orang yang enggan belajar, dan kesalahannya itu tidak dianggap kesalahan ketika dia enggan belajar. Ya beda lagi sama orang yang belum tahu ini salah atau tidak. Ya, tapi dia tahu harus belajar dan dia nggak mau belajar. Ya, dia tahu belum bisa baca dengan benar. Ya, dan dia sadar bacaannya masih salah dan dia belum pernah belajar dengan baik. Ini disebut orang yang harus belajar. Nah, dengan keadaan seperti ini, dia nggak mau belajar, tahu bacaannya salah, dia tahu kapasitas bacaannya ya yang masih harus diperbaiki, kemudian dia masih mampu untuk belajar tapi nggak mau belajar ya. Maka yang seperti ini harus belajar. Kesalahannya itu bisa mengakibatkan bacaannya salah. Kecuali dia sudah belajar, ya, sudah berusaha belajar tapi masih terjatuh pada kesalahan karena belum bisa untuk membenarkannya secara sempurna, maka ini diampuni ya, artinya dimaafkan ya, dimaafkan. Karena dia masih belajar, proses belajar. Nggak mungkin karena dia masih proses belajar belum sempurna bacanya dia tinggalkan surat Al-Fatihah dalam sholatnya. Enggak juga, tidak seperti itu ya. Intinya belajar sesuai dengan kemampuan, karena Allah tidak membebani kita dengan melebihi kemampuan kita lah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani ya suatu
jiwa seseorang pun kecuali sesuai dengan kemampuannya ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita belajar sesuai dengan kemampuan kita ya, kita praktekkan apa yang telah kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita. Baik, belahan jali, kesalahan yang jelas ini umum terjadi ya. Ini harus diperingati dan harus diajarkan ya, sampaikan. Baca kata alhamdu pada ayat yang kedua ini dengan huruf H ya, huruf H, alhamdu, H yang keluar dari tenggorokan bagian tengah ya. Ya, jangan dibaca dengan huruf H ya, alhamdu. Perhatikan ada catatan kaki di buku di sini. Ya. Kesalahan pengucapan huruf pada kata ini mengakibatkan berubahnya makna menjadi makna yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jal. Kata alhamdu yang seharusnya dibaca dengan huruf H bermakna segala puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, lillah bagi Allah ya. Namun jika dibaca dengan huruf H maka maknanya menjadi kematian ya. Jelas ini perubahan makna yang jauh berbeda ya. Yang asalnya alhamdu segala puji menjadi alhamdu kematian. Bagaimana kalau kita lanjutkan alhamdu kematian lillah bagi Allah? Ini adalah makna yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya Allah dari makna yang tidak dibenarkan. Ya, maka makna yang kedua ini tidaklah pantas bagi Allah Azza wa Jalla. Baik. Di sini pentingnya kenapa kita belajar Al-Fatihah ya, dan belajar tahsin secara umum ya, dianjurkan belajar tahsin secara umum agar kita terlepas dari segala kesalahan baik lahan yang jali yang jelas maupun yang samar bagi semua bacaan Quran kita, bukan dikhususkan pada Al-Fatihah saja. Namun di sini Al-Fatihah memiliki urgensi tersendiri, kepentingan tersendiri karena dia menjadi rukun salat ya, yang harus kita baca dengan benar. Jadi jelas ya, H-nya dibaca alhamdu dibaca dengan huruf H bukan H. Kemudian membaca huruf ba bertasjid ya pada kata Rabbi dengan menambahkan sifat gunnah dengung sehingga menjadi suara seperti huruf mim. Ini harusnya digunakan huruf. Nah, Rabbi ya bukan Rabbi, ini juga kesalahan yang fatal. Ya, ini harusnya mim. Karena sebagai contoh ya. Nah, ini sebagaimana yang tadi Anda sampaikan di awal. Kemudian lahan khafi, kesalahan yang samar ya, adalah kesalahan yang tidak sampai mengubah makna. Kalau tadi sampai mengubah makna karena mengubah huruf ya. Nah, yang khafi ini tidak sampai mengubah makna, membaca matabi lebih panjang dari 2 harokat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya seperti itu. Kedua, membaca huruf ba kasrah ya dan mim kasrah ini pada kata bismillah ya. Dan ini belum baiki time tidak masuk ya, karena ini pada pembahasan sebelumnya seharusnya. Kemudian memantulkan atau memberikan kalkalah pada huruf lam sukun dan mim sukun ya, ini ditambah ya, bukan mim sukun saja, juga pada lam sukun ya, tambah lam sukun. Jadi memantulkan pada huruf lam sukun dan mim sukun pada kata alhamdu, ini juga kesalahan yang samar ya. Alhamdu ya, ale bukan ale. Ingat suaranya dialirkan bainiyah pertengahan. Alhamdu. Kemudian menambahkan sifat gunnah dengung pada huruf ain ya, pada bacaan ya mad huruf ain dan pada bacaan ya mad. Jadi ada 2 di sini. Ya, pada ini ain fathah, a jangan ada dengung, begitupun pada ya mad ketika memanjangkan huruf mim. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Harus bersih dari gunnah. Alhamdulillah telah selesai pembahasan yang ketiga di sini ya. Pembahasan yang ketiga, bacaan ayat yang kedua Quran surat Al-Fatihah. Silahkan dipraktekkan dulu secara mandiri. Ya, kemudian nanti di akhir kelas kita akan ada talaki atau memperdengarkan bacaan langsung kepada anak yang akan simak dan akan anak koreksi. Baik, barakallahu fiikum.